Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Rizka Ananda, NIM 1914010057 dari Lokal PAIB pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang manajemen pengendalian mutu sekolah. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian mutu sekolah. Pengendalian mutu atau quality control dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan dalam manajemen mutu untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan eksklusif. Mutu pendidikan dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan seluruh faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu, mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Poin yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pengendalian mutu sekolah. Tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal, sesuai dengan konsep mutu dalam pendidikan yang meliputi unsur input dan proses output. Maka pengendalian mutu terhadap pendidikan juga diarahkan pada aspek input, proses dan output. Kemudian, ada pandangan yang sama dikemukakan oleh J.M. Juran yang menyatakan tujuan utama pengendalian adalah meminimalkan kerusakan ini dengan tindakan cepat untuk memulihkan status quo atau lebih baik lagi. Pengendalian mutu pada dasarnya merupakan suatu alat yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pengendalian yang akan memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan mutu jika tujuan pada aspek input proses output pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dan prosedur pengendalian mutu sekolah. Yang pertama yaitu prinsip peningkatan mutu sekolah. Yang pertama yaitu kepemimpinan profesional. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga yaitu kerjasama, teamwork, dan akuntabilitas. Yang keempat yaitu komitmen pada perubahan, dan yang kelima yaitu sistem pengukuran, yang keenam yaitu program berkelanjutan, yang ketujuh keterlibatan peran masyarakat, dan yang delapan yaitu pelatihan staf. Nah, yang kedua yaitu prosedur pengendalian mutu sekolah. Yang pertama yaitu penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid, dan sistematif yang menyangkut berbagai aspek akademis dan administratif. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi diri untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personal sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum. Yang ketiga yaitu berdasarkan analisis tersebut, sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya. Dan yang keempat yaitu berangkat dari visi misi tersebut dan tujuan peningkatan mutu tersebut, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek. Nah, yang kelima yaitu mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas. Nah, yang ketiga yaitu proses pengendalian mutu sekolah. Pengendalian tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan. Pimpinan membuat rencana dan rencana tersebut merupakan standar. Artinya, sejumlah kegiatan dapat dilakukan dan dapat diukur atau dinilai dengan membandingkan standar dengan kegiatan yang dilakukan. J.M. Juran menyatakan pengendalian mutu sebagai proses manajemen yang di dalamnya kita melakukan yang pertama, mengevaluasi kinerja nyata.
Yang kedua yaitu membandingkan kinerja nyata dengan tujuan. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan terhadap perbedaan. Sedangkan menurut NS Sukmadinata, proses pengendalian mutu meliputi yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengukuran performansi nyata, yang ketiga membandingkan performansi hasil pengukuran dengan performansi standar, yang keempat yaitu memperbaiki performansi. Adapun sasaran pengendalian mutu pendidikan yaitu yang pertama pengawasan implementasi kurikulum, pengajaran pemahaman guru terhadap kurikulum, penjabaran guru terhadap teknik penilaian penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Yang kedua yaitu pengawasan kegiatan belajar mengajar. Nah, poin selanjutnya yaitu model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Yang pertama yaitu model pelaksanaan pengendalian mutu sekolah perspektif Islam. Untuk memberi gambaran tentang bagaimana sasaran mutu pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan, di sini dijelaskan yaitu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan agama. Tujuan umum pendidikan agama adalah membimbing peserta didik agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus pendidikan agama. Adapun tujuan khusus pendidikan agama adalah tujuan pendidikan agama pada setiap tahap atau tingkat yang dilalui, seperti tujuan pendidikan agama untuk SD, berbeda dengan tujuan pendidikan agama di sekolah menengah, dan berbeda pula dengan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tingkat sekolah dasar, yaitu murid bergairah beribadah, penanaman rasa agama kepada murid, menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memperkenalkan ajaran Islam yang bersifat global seperti rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat sekolah menengah pertama, yaitu memberikan ilmu pengetahuan agama Islam, memberikan pengertian tentang agama Islam yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya, memupuk jiwa agama, membimbing anak agar mereka beramal soleh dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu tingkat sekolah menengah atas, yaitu siswa memahami dan menghayati ajaran Islam sehingga beriman dan mengetahui dalil naklinya. Dan yang keempat yaitu tingkat universitas, yaitu terbentuknya sarjana muslim yang takwa kepada Allah, tertanamnya akidah Islamiyah pada setiap mahasiswa, terwujudnya mahasiswa yang taat beribadah dan berakhlak. Dengan tujuan pendidikan agama tersebut disebut tujuan kurikuler, disesuaikan dengan kurikulum pendidikan agama mulai SD sampai dengan tingkat universitas. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pengendalian mutu di sekolah. Yang pertama yaitu kinerja, performance. Yang kedua yaitu waktu ajar atau timeline. Yang ketiga yaitu handal. Yang keempat daya tahan. Yang kelima indah. Yang keenam yaitu hubungan manusiawi. Yang ketujuh yaitu mudah penggunaannya. Yang delapan yaitu bentuk khusus. Dan yang kesembilan yaitu standar tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.